Halo, kami dari kelompok 3 pemrograman visual. Jadi di sini kami akan menjelaskan tugas kami. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Marisa Victoria Sialahi dan di sebelah saya. Nama saya Arona Bagas Hasonangan Manurung dengan NIM 12S25056. Dan NIM saya 12S25055. Jadi di sini tugasnya T01 Juragan Buku dan saya akan membacakan soalnya. Ucok dan Butet sudah sahabat sejak kecil. Keduanya bercita-cita ingin menjadi duo entrepreneur muda di masa mendatang. Akhir-akhir ini, Ucok sedang memikirkan suatu ide besar untuk membangun sebuah startup company. Ucok terinspirasi Amazon.com, toko online yang dimulai dari menjual buku. Sabtu lalu, Ucok menyampaikan idenya pada sang sahabat, Butet. Menurut Butet, untuk menjadi besar tentu memerlukan waktu, usaha, komitmen, dan yang terpenting adalah memulai dari hal kecil. Ucok dan Butet pun bertekad untuk memulai mimpi besar mereka hari ini. Ucok dan Butet kemudian berpikir untuk menginisiasi mimpi besar mereka membangun startup dalam bentuk program penjualan buku sederhana. Hal terkecil yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi properti-properti dari suatu buku. Kebetulan, di sesi perkuliahan PEMFIS minggu ini dibahas mengenai data, tipe data, variabel, konstan, dan operator materi yang menurut Butet dapat direlasikan. Butet kemudian mulai menganalisis dan mendaftarkan properti dari objek buku beserta deskripsinya. Yang pertama, ISBN. Kode ISBN 13 yang secara unik mengidentifikasi buku. Misalnya 9780201498400. Yang kedua, judul. Judul dari buku. Misalnya Data struktur and Algorithm Analysis INSI. Yang ketiga, penulis. Nama dari penulis jika lebih dari satu dipisahkan dengan tanda koma. Misal, Mark Allen Weiss. Yang keempat, tahun terbit. Tahun buku diterbitkan. Misalnya, pada tahun 1996. Yang kelima, penerbit. Nama penerbit. Misalnya, Person. Yang keenam, format buku elektronik. Terdapat dua format buku, yaitu paperback dan e-book atau buku elektronik. Paperback adalah buku fisik yang dicetak sementara e-book adalah versi digital. Ucok kemudian menambahkan beberapa properti lagi untuk melengkapi. Yang ketujuh itu ada harga pembelian. Harga buku ketika dibeli dalam mata uang USD. Nilai terendahnya adalah 1. Yang kedelapan, minimum margin. Nilai keuntungan yang akan ditambahkan untuk menghasilkan harga jual USD minimum 1. Yang kesembilan, stok. Jumlah stok buku. Minimum 0 atau tidak tersedia dan lebih besar dari 0 jika tersedia. Yang kesepuluh, rating. Rata-rata review penilaian dengan rentang 0.0 sampai dengan 5.0. Semakin besar, semakin bagus penilaiannya. Terus buat input output simulasinya, di sini di tugasnya kami disuruh mengembangkan sebuah solusi sederhana yang secara berturut-turut akan membaca ke 10 properti buku. Setiap properti baca dalam satu baris masukan. Selanjutnya, kami akan menampilkan semua nilai properti yang telah dimasukkan dalam satu baris keluaran antara properti yang satu dengan properti lainnya, dipisahkan dengan tanda pipe seperti tanda yang ini, dan di bawahnya ini telah diberikan beberapa contoh. Ada 2 contoh. Di contoh yang pertama, kami disuruh memasukkan inputnya. Jadi, inputnya ini input ISBN yang pertama. Ini contohnya 978 strip 0201498400. Terus di input judulnya dimasukkan Data Structures and Algorithm Analysis INSI. Di penulisnya dimasukkan Mark Allen Weiss. Tahun terbitnya tahun 1996. Penerbitnya Pearson.
Format buku elektriknya itu bisa yes atau no. Jadi di sini yes contohnya. Terus input harga pembeliannya itu 84,21, minimum marginnya 20,12, input stoknya itu 0, sama ratingnya 4,6. Di outputnya itu akan keluar seperti ini, 978 strip 0201494400, garis lurus atau garis pemisah data structures and algorithm analysis in C, terus Mark Allen Wills 96, Pearson yes 84,21, terus 20,12, 0 sama 4,6. Terus di contoh yang keduanya ini seperti contoh yang pertama, dimasukkan dulu input ISBN-nya 978 strip 013085, 89 sorry 5929. Terus judulnya C titik 2 reference manual, penulisnya Samuel Harbison dan Guy Steele Jr. Terus tahun terbitnya 2002, penerbitnya Pearson, format buku elektriknya no, harga pembeliannya 50,19, terus minimum marginnya 11,05, stoknya 21, ratingnya 4,1. Di outputnya ini dimasukkan seperti yang tadi juga, 97801, langsung digabungkan semua variabel-variabel yang tadi di dalam outputnya. Terus kami disuruh mempresentasikan pekerjaan kami dalam sebuah video, yaitu presentasi yang sedang kami kerjakan sekarang. Kami disuruh yang pertama itu mendefinisikan tipe data yang cocok dan representatif untuk setiap properti, terus memberikan dasar pemikiran mengenai usulan tipe data tersebut. Yang ketiga, menjabarkan solusi lewat aplikasi Flowgorithm. Dengan note, semakin tajam argumen dan penjabaran kami, dan semakin mudah penilaian yang akan diberikan. Kriteria video presentasi kami itu yang pertama harus 1080 30 fps resolusinya, minimal 10 menit juga. Terus suaranya harus jernih dan dapat dengan jelas terdengar. Terus setelah selesai kami harus memposting video kami di YouTube dan di set not for kids dengan visibility unlisted. Di submissionnya itu harus T01 Java, yang kedua T01 FRG, yang ketiga changelog .txt. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan program Flowgorithm yang telah kami kerjakan. Yang pertama, dari main kami masukkan dulu integer ya. Di bagian integer ada dua, itu stok dan tahun terbit, tipe datanya. Terus di tipe data string ada ISBN, judul, penulis, penerbit, dan format buku elektrik. Terus di bagian tipe data real ada harga pembelian, minimum margin, dan rating. Setelah itu kita masukkan input data-data yang tadi. Yang pertama itu input ISBN. Contohnya input ISBN itu seperti yang tadi di atas di Viscode itu seperti 978 strip 01 308 95 929. Terus di judul kita masukkan judulnya bebas, itu contohnya seperti ini, reference manual. Terus di input penulisnya kita masukkan aja, penulisnya itu bebas, bisa Bagas atau nama kalian terserah. Terus di tahun terbitnya itu seperti contoh yang dalam ini, tahun terbitnya 2002, penerbitnya Pearson. Terus format buku elektriknya itu jawabannya ada dua, bisa no atau yes. Itu tergantung format bukunya, apakah ada di ebook atau hanya paperbook. Terus di harga pembeliannya itu tadi kita udah pakai, di harga pembeliannya itu tipenya real, jadi dia boleh koma, seperti contohnya ini 50,19. Terus di minimum margin juga dia pakai tipe data real, itu contohnya seperti ini 11,0,5. Terus di input stoknya kita masukkan seperti ini, contohnya 21 dan ratingnya 4,1. Setelah itu masuk ke output. Nah, pada bagian outputnya ini kita buat ISBN, kemudian tanda dannya itu untuk menggabungkan atau untuk membuat si tanda lurus atau garis lurus yang diminta pada soal. Kemudian buat lagi tanda dan di judul. Ini untuk membuat inputan dari yang kita masukkan tadi menjadi output atau keluaran yang diinginkan. Begitulah sampai seterusnya.
sampai 10 inputan yang sudah kita masukkan tadi terbaca di output yang kita buat. Di sini saya akan coba run dulu eh, program yang telah kami buat. Pertama kami masukkan dulu ISBN-nya, terus kami masukkan judulnya, terus kami masukkan nama penulisnya, terus tahun terbit, penerbit, terus format buku elektrik seperti yang saya bilang tadi hanya ada 2 jawaban, yes or no, bebas mau pilih yang mana. Terus harga pembeliannya itu tipe datanya real, jadi boleh pakai koma. Minimum marginnya juga sama, pakai tipe data real. Terus stoknya, ini tipe datanya itu integer, jadi harus bilangan bulat. Sama di ratingnya, ini tipe datanya real. Nah, di sini langsung keluar outputannya yang telah kami masukkan. Outputan ISBN-nya 777567778, terus judulnya Flowchart Studio, penulisnya Bagas, tahun terbitnya 2008, penerbitnya Marisa, terus format buku elektriknya yes, harga pembeliannya ini tipe data real tadi 67,45, minimum marginnya 4,21, terus input stoknya 21, dan input ratingnya 4,5. Jadi di sini program yang kami buat itu udah berjalan dengan lancar dan telah memenuhi syarat seperti tugas yang tadi diberikan. Setelah ini kami akan memberikan bukti kalau file kami ini telah kami submit ke GitHub dan telah berhasil submit. Di action. Nah, di sini udah centang. Ini tandanya kalau submitan kami sudah berhasil. Seandainya salah atau gagal, dia bakal tanda X berwarna merah. Ini kita lihat dulu dari sini. Run auto grading test. Terus dari grading reporter, auto grading reporter. Nah, di sini tes-tes yang telah kami lakukan itu, tugas-tugas kami telah berhasil. Di sini semua tesnya, tes-tesnya itu udah centang. Terus di auto grading reporternya udah bisa kita lihat kalau program yang kami jalankan itu udah berhasil semua. Tesnya itu udah pass, ini centang hijau. Dan di bawahnya itu biasanya jika sudah berhasil akan dibuat seperti ini. Grand total test pass itu 5 dari 5. Sekian video presentasi yang telah kami buat. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.